Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kecerdasan buatan dalam bisnis. Untuk daftar isinya sendiri, di sini saya mempresentasikan mengenai definisi kecerdasan buatan atau AI, sejarah perkembangan AI, tokoh penting dalam sejarah AI, jenis-jenis AI, teknik dan algoritma AI, pengaplikasian AI dalam bisnis, kelebihan, kekurangan, resiko AI, etika, hukum, regulasi AI, tren, perkembangan, dan potensi dalam AI. Untuk yang pertama, definisi kecerdasan buatan AI. Nah, perlu diketahui bahwasanya kecerdasan buatan atau AI itu adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang dibuat menggunakan mesin ataupun komputer. AI sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, kayak misal pembelajaran, penalaran, persepsi, pengenalan pola, dan juga pengambilan keputusan. Untuk sejarah perkembangan AI sendiri itu dimulai dari tahun 1950-an, di mana adanya terbentuknya konferensi Dartmouth pada tahun 1956 dan Alan Turing pada tahun 1950. Nah, selanjutnya untuk perkembangan awal itu ada di 1960-an sampai 1970-an, di mana di dalamnya itu sudah ada program AI pertama pada tahun 1965 dan juga program AI pertama ELIZA yang dikembangkan oleh Joseph. Nah, yang kedua adalah adanya jaringan saraf tiruan. Jadi pada tahun 1960-an itu ada jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang mulai dikembangkan. Selanjutnya berkembang lagi nih ke tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, di sini ada perkembangan, yaitu adanya kecemasan dan juga kemajuan AI. Nah, untuk kecemasan AI sendiri pada tahun 1980-an itu muncul karena khawatir bahwasanya AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, sedangkan untuk kemajuan AI dalam jaringan syaraf tiruan pada tahun 1980-an, kemajuan dalam jaringan syaraf tiruan ini itu memungkinkan adanya perkembangan sistem AI-nya itu lebih kompleks. Selanjutnya yang terakhir adalah era modern, di mana era modern ini di jangkauan waktu 2000-an sampai sekarang, di mana di era modern ini ada deep learning, terus juga AI sudah diterapkan dalam industri dan juga asisten virtual. Nah, untuk deep learningnya sendiri itu berkembang di tahun 2000-an ya, di mana deep learning itu merupakan teknik jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks, di mana jaringan saraf tiruan itu mulai dikembangkan. Selanjutnya, untuk AI dalam industri, pada tahun 2010-an, AI itu mulai digunakan dalam berbagai industri kayak kesehatan, keuangan, dan juga transportasi. Nah, sedangkan untuk asisten virtual itu juga kita bisa temukan mulai tahun 2010 ke atas gitu ya, misal kayak asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google Assistant, dan sekarang ini yang lagi marak itu ada Meta AI di WA dan juga ada Gemini untuk aplikasi asisten virtual khusus untuk Google. Nah, adapun tokoh penting yang ada di dalam perkembangan kecerdasan buatan atau AI itu ada beberapa. Yang pertama Alan, di mana Alan ini tuh mengembangkan konsep tes Turing untuk mengukur kecerdasan sebuah mesin. Yang kedua ada John MC, di mana John MC atau John Mack ini merupakan dia itu mempopulerkan istilah artificial intelligence untuk berkontribusi dalam pengembangan bahasa pemrograman LESP. Sedangkan yang ketiga ada Marcin Minsky, di mana Marvin ini itu mengembangkan teori dan juga aplikasi kecerdasan buatannya. Yang keempat ada Herbert Simon dan juga Allen, di mana keduanya ini itu sama-sama mengembangkan program komputer pertama yang disebut dengan logic theories. Sedangkan yang kelima, tokoh penting ada Claude Shannon, di mana Claude Shannon ini itu berkontribusi dalam pemrosesan informasi yang sangat berpengaruh dalam pengembangan algoritma AI. Dan yang keenam ada John Font, di mana John Font ini itu berperan dalam pengambilan arsitektur komputer yang menjadi dasar bagi banyak sistem AI modern lainnya. Dan yang terakhir ada Charles Babbage, di mana Charles Babbage ini merupakan pengembang mesin analitik yang ia kembangkan menjadi inspirasi bagi pengembangan komputer dan AI di masa depan.
Setelah tokoh, di sini kita mempelajari tentang jenis-jenis AI. Nah, jenis-jenis AI ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada AI tingkat lemah, ada AI yang kuat, dan ada yang super intelligent. Nah, kalau misal AI lemah atau weak AI itu merupakan AI spesifik ya, kayak merujuk pada sistem yang dibuat untuk menangani tugas-tugas tertentu yang bersifat khusus. Contohnya kayak chatbot di aplikasi perbelanjaan atau pelayanan gitu ya. Yang kedua ada tingkatan AI yang kuat atau strong AI. Nah, ini dikenal sebagai sistem AI umum. Nah, pada tingkat ini AI itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman mereka. Nah, salah satu contoh yang paling terlihat dari strong AI itu adalah mobil otonom gitu. Dan yang ketiga ada super intelligent, di mana super intelligent ini adalah tingkat tertinggi dari AI-nya dan sekarang itu masih diprediksi gitu atau memungkinkan untuk melebihi kecerdasan manusia dalam segala hal. Nah, untuk super intelligence sendiri ini masih dalam tahap pengembangan dan percobaan gitu ya, dan belum ada hasilnya sampai sekarang, masihan. Next. Selanjutnya ada teknik dan algoritma AI, di mana di dalam teknik dan algoritma AI itu ada yang namanya machine learning, deep learning, dan NLP, di mana machine learning atau ML ini merupakan cabang kecerdasan buatan atau cabang AI yang memungkinkan sistem komputer itu belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, di dalam ML ini, komputer dapat mengidentifikasi pola dalam data dan membuat prediksi ataupun keputusan berdasarkan pola tersebut. Nah, algoritma dalam ML itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, sedangkan yang kedua, teknik dan algoritma AI itu ada deep learning atau DL, di mana DL ini merupakan subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network untuk memproses dan menganalisis data secara lebih kompleks. Beberapa algoritma dalam deep learning antara lain adalah CNN atau Convolution Neural Network, lalu ada SLTM atau Long Short Term Memory, and GANs atau Generative Adversarial Networks gitu ya. Dan yang terakhir untuk teknik dan algoritma AI itu ada Natural Language Processing atau NLP, di mana NLP ini adalah AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan juga manusia, bahasa manusia gitu ya. Yang tujuan utama dari NPL ini adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, menghasilkan, dan juga merespon bahasa manusia secara alami. Nah, algoritma dalam NLP ini itu biasa kita dengar sebagai Support Vector Machine atau SVM dan juga Transformer Based Models. Nah, setelah itu ada teknik dan algoritma AI lainnya, itu juga ada computer vision, fuzzy logic, dan expert system, di mana computer vision itu adalah salah satu AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan juga menafsirkan gambar serta video. Nah, tujuannya dari computer vision ini itu agar mesin itu bisa melihat seperti manusia dan juga mengambil keputusan berdasarkan informasi visualnya. Nah, algoritma yang digunakan dalam computer vision ini adalah edge detection dan object detection. Sedangkan untuk fuzzy logic itu adalah metode kecerdasan buatan atau metode AI yang meniru cara berpikir manusia dengan mengenangani ketidakpastian dan juga data yang tidak pasti ataupun samar. Nah, algoritma dalam fuzzy logic ini yang pertama ada FIS, lalu ada Sugen Fuzzy Model, dan Tsukamoto Fuzzy Model. Nah, selanjutnya ada expert system, di mana expert system itu adalah sebuah program AI yang meniru cara berpikir seseorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah dalam domain tertentu. Nah, algoritma dalam expert system ini biasanya ada pelacakan maju, pelacakan mundur, ataupun Bayesian network, seperti itu.
Selanjutnya ada pengaplikasian AI dalam bisnis. Nah, untuk pengaplikasian AI dalam bisnis itu ya, AI itu sudah menjadi bagian terpenting dalam dunia bisnisnya, di mana AI itu bisa membantu perusahaan dalam otomatisasi analisis data, pengambilan keputusan, dan juga interaksi pelanggannya, seperti itu. Untuk pengaplikasian AI dalam bisnis sendiri itu bisa terjadi, bisa dilihat di customer service ataupun chatbotnya. Lalu juga di personalisasi pengalaman pelanggannya, biasanya rekomendasi film, musik, ataupun sesuatu yang berdasarkan preferensi pengguna pada Netflix ataupun Spotify, seperti itu. Selanjutnya ada analisis data dan juga prediksi tren, di mana prediksi tren ini itu atau analisis data ini biasanya digunakan untuk memprediksi stok barang yang dibutuhkan berdasarkan pola belanja pelanggan ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat ada otomatisasi proses bisnis atau robotic process automation, di mana AI gitu ya digunakan untuk mengelola rekrutmen ataupun penyaringan CV secara otomatis di dalam suatu perusahaan, seperti itu. Dan yang terakhir ada keamanan cyber dan fraud detection, di mana kayak Google ataupun Facebook mereka itu menggunakan AI untuk mendeteksi mana sih yang akun asli ataupun mana sih akun yang berpotensi adanya spam atau virus dan yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, adapun untuk pengaplikasian AI dalam bisnis, itu biasanya AI itu biasanya diaplikasikan ke pemasaran. Bentuknya adalah digital, kayak misal Facebook, Google Ads, itu mereka menggunakan AI untuk mentargetkan iklan kepada audiens yang memang relevan. Yang kedua, ada AI dalam manajemen supply chain, di mana perusahaan logistik seperti DHL ataupun FedEx, mereka tuh menggunakan AI untuk optimasi rute pengirimannya. Selanjutnya, ada sektor keuangan dan perbankan. Biasanya AI dalam sektor keuangan dan perbankan itu digunakan untuk menganalisis risiko kredit, perencanaan investasi, maupun chatbot yang membantu nasabah dalam layanan perbankan di digitalnya. Yang selanjutnya ada sektor manufaktur, di mana di dalam manufaktur AI ini digunakan untuk mendeteksi cacat atau tidaknya suatu produk dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan manusia. Yang terakhir ada sektor kesehatan, di mana di sektor kesehatan ini ada pengaplikasian AI ini di sektor kesehatan untuk penggunaan kayak chatbot medis untuk konsultasi awal berdasarkan gejala yang dialami pasien ataupun mendaftar janji temu dengan dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan AI di dalam bisnis. Nah, untuk kelebihan AI ini yang pertama bisa meningkatkan efisiensi proses bisnis, lalu juga bisa menganalisis dan meningkatkan akurasi prediksi, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan keamanan, meningkatkan inovasi pembisnis, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan hasil kolaborasi dalam tim, membantu pengelolaan risiko bisnis, membantu pengembangan bisnis, dan membantu keterampilan pekerja. Nah, kalau ada kelebihan, pasti AI punya kekurangan dan juga risiko tersendiri. Nah, kekurangan AI itu biasanya biaya implementasi AI itu kalau dalam bisnis itu cenderung tinggi. Lalu AI itu tidak selalu menampilkan data yang akurat dan risiko-risiko yang lainnya. Sedangkan untuk risiko kecerdasan buatan atau risiko AI sendiri itu yang sudah kita rasakan sekarang itu banyak sekali orang-orang yang di PHK, lalu juga banyak sekali lapangan pekerjaan yang menurun gitu ya, dan juga hilangnya privasi serta pengguna-pengguna lain itu bisa terkena dampak gangguan ransomware-nya. Untuk itu ada tantangan AI yang harus AI hadapi gitu ya untuk di masa-masa sekarang itu, karena AI sekarang itu masih menggunakan algoritma yang kompleks dan masih sulit untuk dikembangkan. Lalu juga masih memerlukan data yang besar, luas, dan akurat untuk dapat berfungsi dengan baik. Terus setelah itu masih banyaknya kebocoran data sehingga AI ini masih perlu ditingkatkan dalam segi keamanannya. Lalu juga pengembangan sistem AI ini harus akuntabel dan juga transparan. Nah, adapun prinsip etika menggunakan AI dalam bisnis itu harus transparan dan jujur, tidak melanggar privasi pelanggan, terus menggunakan teknologi keamanan yang tinggi, harus akuntabel dan dalam penggunaan AI, lalu adanya tanggung jawab atas bisnis, lalu ada selalu dalam pengawasan dan pengendalian, serta pelatihan dalam penggunaan AI, dan yang terakhir juga harus diadakan evaluasi dan juga pemantauan rutin dalam penggunaan AI di dalam bisnis. Nah, untuk hukum dan regulasi AI dalam bisnis itu bisa dibaca di sini ya, bahwa ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, lalu juga di
perlindungan data pribadi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, lalu juga di mana di dalamnya itu ada tanggung jawab hukum, penegakan hukum dan kepatuhan, dan perkembangan internasional. Nah, ini ada tren di masa depan dan diharapkan tren yang diperkirakan akan dihadapi AI di masa depan itu ada AI generatif, terus Intelligent of Things atau IoT, and AI. Dan yang terakhir ada edge computing, di mana edge computing ini dilakukan di perangkat lokal atau edge untuk mengurangi latensi dan meningkatkan privasi datanya. Dan untuk perkembangan di masa depan, AI itu akan dibilang kalau AI ini akan semakin canggih dan otonom, lalu juga integritas AI dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia, oleh aktivitas manusia, karena AI itu sudah mempermudah aktivitas manusianya dan juga meningkatkan kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Yang terakhir, dari perkembangan AI di masa depan ini akan ada perubahan nih di dunia kerja. Banyak sekali manusia yang akan menggunakan AI di dunia kerjanya. Bahkan akan ada perusahaan yang semua pegawainya adalah AI atau robot seperti itu. Nah, ini adalah potensi AI di masa depan.